Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Kiai Marzuki Mustamar menanggapi tegas, yaitu ucapan dari Bapak Lutfi bin Yahya. Jadi teman-teman ya, masyarakat Madura ini sudah mulai sadar tentang terkait Habib-Habib Ba'lawi ini, yang dimana mereka itu mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah ya ceramah dari Kiai Marzuki Mustamar menyadarkan yaitu ribuan muhibbin dari Habib Ba'lawi. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah nyuwun ngapunten niku dari Banyuwates Sampang. Ternyata jalan Madura itu nggak bisa diprediksi. Sebetulnya nggak terlalu rame, cuma badhe ngebut mboten wani sebab kadang bedah meronyolonong ngoten niku. Jadi lek mboten ngati-ngati malah dadi perkara. Alhamdulillah di sana meskipun situasine ngoten niku, tapi ternyata kita telaten mengurai benang kusut, kita sampaikan dalil bukti dengan keilmuan tentu, mboten pakai emosi. Alhamdulillah ribuan orang tadi bisa dipahamkan berawuh tentang nasab dan sebagainya. Padahal Sampang, nggak main-main Sampang nih. Nah teman-teman, jadi Kiai Marzuki Mustamar ini menyadarkan yaitu ribuan warga Madura yang telah sadar ya teman-teman dari doktrin yang menyesatkan dari Habib Ba'lawi. Ya seperti yang Mbah Harbin Smith itu kemarin ya, memprovokasi masyarakat Madura untuk menyeret Gus Fuad Pleret. Nah sekarang Kiai Marzuki ini menyadarkan yaitu ada ribuan orang Madura yang sudah sadar doktrin-doktrin sesat oleh Habib-Habib Ba'lawi ya teman-teman. Nah coba mari kita lanjutkan ya. Lanjut, tapi tetap kita adem, kita sampaikan secara faktual, rasional, dan tentu dengan data yang akurat. Alhamdulillah orang bisa pada paham. Nah nyun sewu ngeten iki Saman ojo rame-rame tak setel. Kita bisa membuka tarik-tarik bagaimana? Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqqi ila akhir ayat. Satu lagi, Uittu liutamima makarimal akhlak. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun di sini hebatnya. Nek cara Jawa itu lebih luas. Sebab sesuai nahwnya teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sliramu. Teman-teman yakti. Nah teman-teman, tadi itu yang diputar itu adalah suara dari Bapak Lutfi bin Yahya ya, dari Habib Ba'lawi teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Nah niki semerep suaranya siapa semerep? Suaranya sinten? Semerep dah? Masuk gak diten? Saman kandani ya? Ini saman kandani mekeng ya? Dia kan branding diri kayak ulama besar ya, pimpinan Thariqah se-Indonesia. Jadi mursyidnya para mursyid, bahkan membranding pimpinan Thariqah sedunia, dandanannya juga keren. Tapi ini loh, oleh-oleh nggak mendahulukan ilmu. Yang kasihan umat kadung begitu percaya dengan penampilannya, ternyata ngetin ke bawah. Mana nyun sewu, ayatnya itu wama arsalnaka illa kafatan linnasi basyirau wa nadhira. Ngoten niku ayate. Tapi dek nyun sewu maca kan gak karu-karuan tadi. Ya. Wa arsalakallahu ila kafatin apa jinnan wa insan tambahi. Nah, tentu nambah-nambahi ayat oleh disengaja nggih kafir. Ngerubah-ngerubah ayat kalau disengaja kafir. Kalau enggak disengaja bahaya buat orang awam. Orang Arab nganggap dia alim tenan, dicekeli tenan, dipercaya tenan, tiba-tiba keliru. Terus memaknai laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun itu fa'il bukan maf'ul. Harusnya laqad ja'a teman-teman teko kum marang sira kabeh. Sapa sing teko rasulun rasul utusan.
Tapi apa dia maknai? Laqad ja'akum yakti teman-teman nekake sapa ingsun Allah kum marang sira kabeh nekake rasulun ing rasul. Rasul iku fa'il kok ing iku piye? Nah, niki contoh baru rawuh. Mohon jamaah mengikuti orang, mengikuti dawuhnya orang itu jangan hanya melihat brandingnya, jangan hanya melihat penampilannya, tapi benar-benar lihat kapasitasnya, lihat keilmuannya, dan melihat track recordnya, melihat rekam jejaknya. Dari dulu nggak pernah neko-neko, dari dulu nggak pernah mencela, nggak pernah kontroversial, lurus. Kalaupun sesekali salah, yuk kabeh wong tahu salah, tapi bukan disengaja. Ketika orang itu track recordnya baik, kapasitas juga oke, maka dia berdandan kayak apapun ya tetap itu yang jadi panutan. Bahkan andai orang yang nggak suka menyebutnya hewan, binatang, anjing, babi atau apa, ya kita tetap manut dia wong nyatana alim. Tetap manut dia wong nyatanya nyun sewu rekam jejaknya nggak suka menipu, nggak berbohong, nggak berkhianat, nggak gendaan. Rekam jejak oke, kapasitas juga oke. Paham nggih? Ngene kudu tegas para rawuh. Ojo sampai diapusi dengan penampilan. Lalu nyun sewu konco-konco politik cek gampangnya memberi titel kiai haji. Nek mboten duwe track record sebagai kiai, meskipun nyun sewu gara-gara duduk sebagai pengurus organisasi, ketua atau apalah, lalu diberi gelar kiai haji. Kita tetap mboten ngarani kiai haji, wong pancen nyatane nggih mboten ngalim. Sakniki modele diundang kampanye iso dalil titik-titik wis diarani kiai haji, diserbani wis diarani kiai haji. Mungkin jadi pengurus organisasi wis diarani kiai haji. Padahal dia jadi pengurus organisasi, jadi ini lo kadang nyogok-nyogok. Sampeyan mireng dawuh Ki Said wingi Tenggasek. Nggih ta? Peristiwa muktamar kan jadi karena main ini kita. Lah ngoten niku mosok gara-gara jadi pengurus saya malah disebut kiai haji. Nek cara kula titel kiai haji niku nggih orang yang harus jelas track recordnya. Mondok ning di Mas Lirboyo, Langitan, Kali Ploso. Pirang tahun sak menit tahun. Dan nyatanya di rumah kita pinggir berlemari-lemari. Lalu perjuangannya Masya Allah sregep, rutinan yang ranting purun, rutinan yang kandang nggih purun, mulang neng langgar terima sorokan Quran nggih purun, mulang jurumiyah purun tanpa gaji bertahun-tahun. Niki lho para rawuh, karakter jiwa kekiaiannya nyata. Berjuang bertahun-tahun tanpa pamrih, tanpa ada sesuatu. Terus suwe-suwe mendapat kepercayaan masyarakat ngekekne pondok. Duwe santri tenan. 10 tahun 15 tahun membimbing santri, alumnine yo ngalim-ngalim. Lelek muridnya ngalim, mosok gurune ora ngalim. Catatan alumni 3 pondok besar. Catatan bertahun-tahun telaten mulang rutin yang langgaran yang masjid tanpa ada apa-apa. Dan bukti nyata alumni yang duwe murid 3 4 padha ngalim-ngalim. Lho ngono kuwi lho monggo diarani napa? Monggo diarani kiai. Lah gitu. Apalagi terbukti ndonga tahlil wis gak ngrepek. Ndonga manakib enggak ngrepek. Ndonga tibaan yo enggak ngrepek. Nalkin mayit yo enggak ngrepek. Artinya memang alim tenan. Berbagai ilmu dia punya. Ngoten niku masih sarunge ngepir marzuki ngarani kiai. Duko lek sampean. Masih melarat kopiah ini sampai nyadam. Apa nyadam ini? Kopiah lek suara diganti-ganti kan rada abang. Lah gitu. Benih ini cepot sitok ketara melarat. Kula tetep ngarani kuwi kiai. Nah, cuma masyarakat ini kadang ndelok pakaiane, ndelok penampilane, ndelok posisine di MUI, ndelok posisine di MU dadi apa di NU, ndelok posisine di Muhammadiyah tanpa melihat kiprahnya, tanpa melihat perjuangannya, tanpa melihat moralitasnya, tanpa melihat track recordnya, tanpa melihat kealiman dan kapasitasnya, tanpa melihat sanad biyen ngaji di mana. Nek cara kula niku wis ngajine jelas, kealiman kapasitasnya jelas, kiprah perjuangannya nyata, 10 tahun, 20 tahun rutin ngisi teng langgar-langgar pindah-pindah tanpa dibayar. Akhirnya dapat kepercayaan dari umat digawe ning pondok ya nyuwun sewu digratisi pisan. Mbak enggak katik njaluk bayaran. Murid yang dia ajar keluar alim-alim. Oh nek ngoten niku dadi pengurus NU ya tak arani kiai, ora dadi pengurus NU ya tak arani kiai. Wong liya sing iri ngelok-ngelokne dadi anjing, babi, setan, kula tetep ngarani kiai. Sing model koyo ngeten niku. Paham nggih? Lek jenengan nyawang dandanane niki wau. Wah, brandinge
pimpinan Thariqah sak Indonesia. Serbane jos, coba yo, jos. Neng tibake maca ayat ae koyo ngoten niku. Maca hadis nggih salah, memaknai nggih salah. Sing mesakake wong awam garang diopo-opo, ruwe mung kuwi jerene keturunane Kenaro, harus kami bermahabbah mesaaken para rawuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada intinya yang saya tangkap dari Kiai Marzuki Mustamar ini, jangan terpengaruh ataupun terkesima dengan penampilan seseorang yang menyampaikan tersebut itu. Tapi kita lihat dulu bagaimana jejak digitalnya, bagaimana keilmuannya, alim apa enggak, seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi itu ya teman-teman ya, pembahasannya itu tentang terkait Bapak Lutfi bin Yahya ya. Jadi salah dalam mengartikan Al-Quran, lalu kemudian salah dalam mengartikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengaku sebagai pemimpin apa itu teman-teman ya sedunia gitu ya. Nah seperti itu ya, kita kalau melihat ya teman-teman ya ceramah-ceramah dari oknum Habib Alawi ini ya banyak ngawurnya teman-teman. Ya, kenapa saya bilang banyak ngawurnya? Ya kenyataannya seperti Habib Alawi ini kalau berceramah isinya hanya dongeng-dongeng khurafat. Lalu kemudian mereka itu mengatasnamakan karomah, padahal itu bukan karomah teman-teman. Dan bukan itu saja, mereka ini selalu mengunggulkan, meninggikan kelompoknya, leluhurnya, bahwasanya leluhurnya ini adalah orang yang paling mulia dan banyak berkaromah. Nah seperti itu teman-teman, jadi kita itu jangan terpengaruh dengan penampilan mereka. Kan para Habib Alawi ini kalau penampilannya itu pakai ini teman-teman ya, imamah, pakai sorban, pakai jubah, jadi seakan-akan ulama besar. Tapi ketika berceramah isinya malah dongeng-dongeng khurafat, yang disampaikan ini malah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kalau kita jumpai ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi berkaitan dengan ceramah Kiai Marzuki Mustamar ini ya teman-teman, di Sampang, Madura, banyak menyadarkan, yaitu ada 1000-an ya orang Madura yang sadar dengan ceramah Kiai Marzuki Mustamar tentang terkait masalah Habib, bahwasanya Habib ini bukan zuriat Nabi. Mereka itu hanya mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Lalu kemudian kalau berceramah isinya hanya dawir, isinya hanya provokasi dan marah-marah. Nah seperti itu ya teman-teman. Ya alhamdulillah teman-teman ya, banyak kaum muslimin terutama yang di Sampang Madura ini yang kemarin itu juga sempat diprovokasi oleh Bahar bin Smith ya, dengan memakai senjata celurit gitu untuk memburu Gus Fuad Claret. Tapi pada akhirnya banyak yang sadar dengan yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.